Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Zaifan Maulana dari Offering MM dengan NIM 2004 226 20885. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ilmu ekonomi. Langsung saja. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita pernah mendengarkan kata ekonomi. Misalnya, pembangunan ekonomi, pelayanan ekonomi, kesulitan ekonomi, golongan ekonomi lemah, dan banyak lagi. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga atau bisa juga rumah tangga. Dan nomos itu peraturan, aturan atau hukum yang secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ilmu ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan. Sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dan kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Teori ini juga dikenal sebagai teori ekonomi klasik. Analisis normatifnya yaitu nilai, kekayaan, dan utility. Selanjutnya, menurut ahli Alfred Parsal, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Dan yang terakhir, menurut David Ricardo, ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya mereka yang terbatas. Dengan kajian tersebut, bahwa ilmu ekonomi mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut ahli ekonomi masyarakat terdiri menjadi dua golongan, yaitu produsen dengan tujuan memaksimumkan keuntungan, dan yang kedua konsumen. Tujuannya untuk memaksimumkan kepuasan dengan mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Pembagian ilmu ekonomi. Di sini ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif yang pertama, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu ekonomi teori. Di sini ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi makro dan mikro. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, perekonomian di Indonesia pada tahun 1970-an tersebut. Dan contoh lagi, ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan
adalah suatu tahapan dari teori ekonomi di mana kerangka-kerangka pengertian dari analisis teori ekonomi digunakan untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ekonomi terapan lebih bersifat praktis, tidak seperti yang tadi, karena menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, bagian dari ekonomi teori, yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang cara bekerjanya sistem ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Analisis yang diberikan dari ekonomi makro ini bersifat global, sehingga tidak dapat memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Fokus pembahasannya berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta, pemerintah, dan perdagangan luar negeri atau ekspor-impor. Dalam konteks keseluruhan, di aspek ini biasanya membahas tentang yang pertama uang dan inflasi. Kemudian ada permintaan dan penawaran agregat. Selanjutnya ada neraca pembayaran, pengangguran, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Selanjutnya ekonomi mikro. Ekonomi mikro secara khusus membahas tentang bagaimana cara kerja dari sistem ekonomi secara partikular. Fokus analisis ekonomi mikro adalah perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas atau industri. Dalam aspek ini biasanya membahas tentang teori permintaan dan penawaran, teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, analisis manfaat atau biaya, elastisitas, dan jenis-jenis pasar. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Pada pokok pembahasan di sini terdapat 5 perbedaan yang membagi ekonomi mikro dan makro. Perbedaan yang pertama itu ada pada harga. Bila di ekonomi mikro, harga itu nilai dari komoditas atau barang atau jasa tertentu. Bila ekonomi makro, nilai dari komoditas secara keseluruhan. Dan kemudian ada dari manfaat. Bila ekonomi mikro, menentukan harga dari suatu produk dan faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Dan bila di ekonomi makro, menjaga stabilitas tingkat harga dan menyelesaikan beberapa masalah seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan deflasi secara menyeluruh. Bila di aplikasi bisnis, bila di ekonomi mikro berfokus pada masalah operasional hingga internal. Bila di ekonomi makro berfokus pada masalah lingkungan dan eksternal. Ada tujuan. Di sini tujuan dari ekonomi mikro berfokus pada tujuan analisis mengenai alokasi sumber daya yang ada. Bila ekonomi makro berfokus pada tujuan analisis mengenai peran kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya yang terakhir ada di unit analisis. Ekonomi mikro membahas fenomena ekonomi secara spesifik atau perorangan. Bila ekonomi makro membahas fenomena ekonomi secara agregat atau menyeluruh. Di sini dapat disimpulkan perbedaannya sangat jauh. Ya, bila ekonomi makro tuh jangkauannya sangat luas. Konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama kelangkaan, kedua pilihan-pilihan, ketiga biaya kesempatan, dan keempat alokasi.
Kelangkaan adalah keadaan alamiah dari sumber daya masyarakat yang terbatas, atau menyangkut jumlah, kualitas, tempat, dan waktu. Pilihan-pilihan ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak terbatas dan manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Biaya kesempatan. Karena manusia sebagai makhluk rasional, maka pilihan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan untung rugi. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi. Pertama, keputusan individu. Setiap individu harus melakukan trade-off, lalu mengorbankan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang terakhir, orang rasional berpikir secara bertahap. Pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Dan yang kedua ada prinsip interaksi, yaitu perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Pasar digunakan sebagai tempat untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat memperbaiki hasil mekanisme pasar. Prinsip bekerja perekonomian makro. Yang ketiga, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan yang terakhir, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Selanjutnya di sini ada kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Contoh, ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya. Penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Dan yang terakhir itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi, misalnya distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras. Selanjutnya ada faktor produksi. Tenaga kerja diberikan upah atau gaji. Dan yang kedua, modal diberikan bunga. Ketiga, tanah diberikan sewa. Dan yang terakhir, kewirausahaan diberikan laba. Di sini ada diagram arus melingkar atau siklus kegiatan ekonomi. Di sektor rumah tangga, konsumen akan membeli barang atau jasa dari sektor rumah tangga produsen. Pada sisi lainnya, rumah tangga produsen akan menerima uang dari rumah tangga konsumen. Ini artinya RTK akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTK dan rumah tangga konsumen atau penjual akan berperan sebagai pembeli barang atau jasa. Pada arus ini, rumah tangga produsen menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan rumah tangga konsumen dan penawaran rumah tangga produsen. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau produk market. Dalam usaha mendapatkan barang dan jasa, rumah tangga konsumen akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapatan ini biasanya diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi kepada sektor rumah tangga produsen. Sebagai gantinya, rumah tangga produsen akan memberikan uang. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan antara penawaran rumah tangga konsumen dan permintaan rumah tangga produsen. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi.
Dan yang terakhir ini rumah tangga atau RTG atau pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan rumah tangga produsen. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, circular flow atau diagram arus melingkar ini adalah sebuah diagram yang bisa kita gunakan untuk memahami atau melihat proses dari sebuah kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, grafik. Berperan untuk memperlihatkan hubungan variabel-variabel ekonomi secara visual. Dan kedua, matematika. Berfungsi menyatakan hubungan antara variabel yang terkait dengan suatu fungsi matematis. Dan yang terakhir, statistika. Berperan sebagai alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Masalah dalam ekonomi. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Namun, ketersediaan barang dan jasa pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan menjadi masalah pokok dalam ilmu ekonomi. Penyebab masalah ekonomi ini terjadi yaitu karena keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, sumber alam, modal, maupun teknologi. Dan yang kedua, jumlah barang maupun jasa yang terbatas. Ketiga, adanya kelangkaan. Hal ini yang menyebabkan masalah ekonomi, seperti timbulnya sistem ekonomi campuran, tradisional, komando, dan pasar. Dan keempat, adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang beraneka ragam, baik berdasarkan waktu, intensitas kegunaan, sosio-budaya, sifat, maupun subjek yang membutuhkan. Dan yang terakhir, adanya keinginan atau hasrat manusia. Manfaat dalam ilmu ekonomi, yaitu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Dan kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keempat, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi global. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.